Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah terus berusaha melaksanakan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk anak-anak kelas 11 MIPA 1 sampai MIPA 5, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika wajib. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu tentang barisan dan deret di bab terakhir untuk semester 1 ini. Dan PAS juga penilaian akhir semester, insya Allah ada beberapa soal di bab ini ya. Barisan dan deret. Baris dan deret. Perlu ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang barisan dan deret. Ada yang disebut dengan, yang pertama adalah pola bilangan. Apa yang disebut dengan pola bilangan? Pola bilangan adalah salah satu cara menunjukkan aturan suatu barisan bilangan. Salah satu cara aturan menunjukkan suatu barisan bilangan. Apakah dia termasuk bilangan ganjil, bilangan kuadrat, bilangan segitiga, dan seterusnya. Contoh sederhananya yang bilangan ganjil, misalkan contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, ini pola bilangannya 1, 3, 5. Kalau genap misalkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kuadrat juga 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, dan seterusnya. Seperti itu pola bilangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang barisan. Apa yang dimaksud dengan barisan? Barisan adalah nama lainnya sequence. Barisan atau sequence. Barisan atau sekuensi yang disebut susunan bilangan-bilangan di mana antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya memiliki pola atau aturan tertentu. Antara bilangan 1, kedua, ketiga, dan seterusnya memiliki pola atau aturan tertentu. Barisan ini dinotasikan dengan UN. UN itu mewakili U1, U2, U3, U4, U5, tergantung N-nya. Kalau N-nya 1 maka U1, N-nya 2, U2, dan seterusnya. Cara penulisannya, contoh sederhananya, cara penulisan adalah U1, U2, U3, titik-titik sampai UN. Kalau N-nya 10 ya sampai U10. Dipisahkan dengan tanda koma. Ya, itu untuk barisan. Contoh sederhananya, misalkan di sini ada diketahui 3 suku pertama suatu barisan. Contoh soal, diketahui 3 suku pertama suatu barisan bilangan 4, 9, 16. Bilangan 4, 9, 16. Di sini ditanyakannya yang pertama adalah tentang rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Yang kedua adalah bilangan ke 100. Bilangan ke 100 atau U100. Berapa nilainya? U100. Dan yang ketiga adalah suku keberapa yang nilainya 100. Suku ke berapa yang nilainya 100. Ya, kurang lebih seperti ini. Penyelesaiannya kita harus paham. Jawab. Di sini kita memiliki 3 suku pertama, U1-nya. U pertamanya 4,
U keduanya 9, U ketiganya 16. Ya. Dari U1, U2, U3, 4, 9, 16 ini memiliki pola tertentu dan hubungan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan yang lain untuk mencari rumus suku ke N. Ya, hubungannya kita dapat dilihat di sini, harus berpikir kritis antara 4, 9, 16, maka di sini ada hubungan adalah pangkat 2. Ya, dipangkatkan 2. Maka misalkan N, maaf tidak sampai langsung ke rumus. Di sini pangkat 2-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang ini 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dan yang ini 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ada satu kesamaan dari 4, 9, 16, yaitu semuanya pangkat 2. Perbedaannya lihat di sini 2, 3, 4. Ya, maka di sini pun kita harus menjabarkannya lagi untuk mencari rumus suku ke N. 2, 3, 4 ini hubungannya bagaimana? 2 itu bisa kita dijabarkan bahwa 1 tambah 1. 1 tambah 1 pangkat 2. Ya, 1 tambah 1, 2. Sedangkan untuk yang 3, ya, maka ini adalah 2 tambah 1 pangkat 2. 2 tambah 1, 3. Dan untuk 4, 3 tambah 1 pangkat 2. 3 tambah 1, 4. Ya. Di sini memiliki suku yang lain yang suku tetap yang sama dari ketiga suku tersebut. Yang pertama tadi adalah pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Sekarang tambah 1, tambah 1, tambah 1. Dan di sini sudah dimulai dengan 1, 2, 3. Maka didapat disimpulkan dari hubungan U1, U2, U3, didapatkanlah rumusnya UN sama dengan 1, 2, 3 itu mewakili suku 1, kedua, ketiga. Suku ke-1, kedua, ketiga. Maka rumusnya N tambah 1 pangkat 2. Ini rumus suku ke N-nya. Ya. Jadi di sini kita harus cukup berpikir kritis, berpikir cerdas untuk mencari rumus suku ke N. Ya. Maju ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah bilangan ke-100. Rumus suku ke N-nya kita sudah ada, ya. Maka kita tinggal nyari bilangan ke-100. Maka bilangan ke-100 itu U100. Ini rumusnya kan sudah ada. N-nya diganti dengan 100 adalah rumusnya N tambah 1. 100 tambah 1 pangkat 2. Ya. Maka ini kita proseskan, nilainya menjadi 101 pangkat 2. Berapa nilainya 101 pangkat 2? Yaitu 10.201. Ya, itu untuk menentukan suku ke-100. Jadi ketika kita sudah menemukan rumus suku ke N-nya, kita dapat dengan mudah mencari suku kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, dan seterusnya seperti itu. Yang berikutnya adalah suku keberapa yang nilainya 100. Suku keberapa yang nilainya 100. Maka yang sudah diketahui adalah U100-nya sama dengan suku yang keberapa. Maka cara penyelesaiannya adalah tinggal dibalikan. Dari rumus UN sama dengan N tambah 1 pangkat 2, maka di sini kan sudah sama dengan 100, kita dicari U keberapanya, maka berubah menjadi 100 sama dengan N tambah 1 pangkat 2. Maka di sini kita tinggal diproseskan. Di sini ada 100, di sini ada N pangkat 1, tambah 1 pangkat 2. Hubungannya apa? Kita di sini harus cukup berpikir cerdas lagi untuk menentukan 100 ini suku keberapa. Di sini ada pangkat 2, di sini ada 100. 100 itu kalau kita rubah di pangkat 2 adalah 10 pangkat 2. Maka kita berubah menjadi 10 pangkat 2 sama dengan N tambah 1 pangkat 2. Maka di sini sudah ada hubungannya. Ketika ini sudah pangkat 2 pangkat 2, kita coba hilangkan pangkat 2-nya. Karena bernilai sama.
Maka sudah gampang kalau sudah seperti ini. Tanda kurungnya pun kita hilangkan. Ya, tanda kurungnya kita hilangkan. Maka 10 sama dengan N tambah 1. 10 sama dengan N tambah 1. Didapatkanlah nilai N sama dengan 10 dikurangi 1. N-nya diam, positif satunya pindah ruas. Maka nilai N sama dengan 10 kurangi 1, 9. Maka yang memiliki nilai 100 adalah suku ke-9. 100 ini U9. Ya, seperti itu kurang lebih. Lanjut yang ketiga. Bapak hapus dulu buat yang habis. Ya. Yang ketiga adalah deret. Ya. Kalau untuk deret dinotasikannya dengan SN. Penulisannya beda sedikit. Kalau barisan dengan UN, kalau deret dengan SN. Penulisannya pun nanti ada hubungan antara UN dengan SN. Barisan itu hanya dipisah dengan tanda koma, U1, U2, U3 dan seterusnya. Kalau SN adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik sampai UN. Berapa? Misalkan sampai U10 ya. Terus U4 tambah U5 tambah U6 sampai terakhir sampai U10 itu untuk deret. Sekarang hubungan antara SN dengan UN. Ya, hubungan antara SN dengan UN dapat kita lihat bahwa UN itu sama dengan SN dikurangi SN kurangi 1. Hubungannya kurang lebih seperti ini. Nanti maksudnya seperti apa, insya Allah di latihan-latihan ada. Ya, itu untuk deret. Langsung ke contoh soal juga. Contoh soal untuk deret. Ya, contoh soal untuk deret di sini sudah ada langsung rumusnya. Diketahui rumus SN sama dengan 3N pangkat 2 ditambah 4N ditambah 7. Langsung ada rumus SN-nya. Di sini yang ditanyakannya yang pertama, yang ditanyakannya adalah jumlah 5 suku pertama. Nah, kalau barisan kan tadi suku ke-5, suku ke-100, suku ke-10. Kalau SN adalah penjumlahan, maka jumlah 5 suku pertama. Yang kedua, di sini adalah rumus suku ke N-nya, UN-nya. Rumus suku ke N. Atau ditanyakan UN-nya berapa, nanti hubungannya akan menggunakan hubungan ini. Terus yang ketiga adalah suku ke-10 ditanyakannya. Suku ke-10 atau U10. Ya, kita jawab. Rumus SN-nya sudah ada, yang ditanyakan jumlah 5 suku pertama. Maka 5 ini kita tinggal masukkan ke N, pengganti N. Karena yang ditanyakan 5 suku pertama. Maka SN sama dengan 3N pangkat 2 tambah 4N tambah 7. Yang ditanyakan 5 suku pertama, maka S5 sama dengan jumlah 5 suku pertama 3 dikali 5 pangkat 2 ditambah 4 kali 5 ditambah 7. Jadi N-nya diganti dengan 5. Kalau jumlah 3 suku pertama, maka ganti dengan 3, 3, 3 setiap N-nya. Kita lanjutkan. Maka S5 sama dengan, ini nulis 5-nya untuk di depan S itu subscript kecil ya. Kalau yang ini normal ketika di rumusnya. 3 dikali 5 pangkat 2 itu 25 ditambah 4 kali 5 20 ditambah 7. Kita tinggal proseskan. S5 sama dengan 3 kali 25 75 ditambah 20 tambah 7 27. Maka didapatkanlah S5 itu sama dengan 102. Ya,
Kurang lebih seperti itu. 102. Untuk yang pertama, jumlah 5 suku pertama didapatkan nilainya 102. Pertanyaan yang keduanya, rumus suku ke N. Nah, di sini diaplikasikan ini. Rumus suku ke N. UN adalah SN dikurangi 1. Ya, rumus SN-nya sudah ada. Maka kita tinggal aplikasikan rumus UN yang kita cari. Ini yang pertama, ini yang kedua. Maka ini rumusnya mencari UN, SN dikurangi SN kurangi 1. SN, ini rumusnya kita tulis, yang ini sama kita tulis di sini untuk mencari UN. Maka 3N pangkat 2 ditambah 4N ditambah 7. Ini untuk mewakili SN. Dikurangi, nah ini SN, yang ini SN kurangi 1. Bagaimana? Tinggal N yang ini dirubah dengan sama seperti ini. N kurangi 1, maka berubah menjadi 3 dalam kurung N kurangi 1 pangkat 2. Yang N ini berubah jadi N kurangi 1. Yang 4N pun sama. Ditambah, ini pakai kurung aja, 4 dikali N kurangi 1. N yang ini pun berubah menjadi N kurangi 1. Ditambah 7. 7 tetap karena tidak memiliki variabel N. Ya. Maka kita tinggal proseskan yang ini karena ada pangkat 2. Nanti berhubungan dengan persamaan kuadrat. Yang ini 3N pangkat 2 tambah 4N tambah 7. Oh, yang ini gak usah di pakai kurung. Yang belakang aja yang pakai kurung. Dikurangi, nah ini kita proseskan. 3 N kurangi 1 pangkat 2 kita proseskan. Maka berubah menjadi N pangkat 2 dikurangi 2N. Dari mana 2N? Ingat lagi, 2 dikali N, 2N dikali negatif 1, negatif 2N ditambah 1. Tambah 1 dari mana? Negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1, ya. Ditambah, yang ini kalikan juga, proseskan. 4 kali N, 4N, 4 kali negatif 1, negatif 4 tambah 7. Ya, kurang lebih kayak gitu. Satu baris lagi, masih kelihatan di video. Kita proseskan lagi, yang ini masih tetap tinggal tulis 3N pangkat 2 tambah 4N tambah 7. Dikurangi, sekarang ini proseskan. Kurungnya menghilang. 3, masih dikurung. 3 kali N pangkat 2, 3N pangkat 2, 3 dikali negatif 2N, negatif 6N, 3 dikali 1 ditambah 3. Yang ini tinggal tambah 4N, negatif 4 ditambah 7, positif 3. Ya, sekarang pangkat 2, yang ini tinggal kalikan dengan yang negatif. Ya, sudah gak kelihatan, kita hapus yang atas, kalian tinggal tulis dulu, nanti tinggal di pause dulu ya. Sudah ke atas pengerjaannya, top. Maka 3N pangkat 2 ditambah 4N ditambah 7. Ini masih dalam kurung, di depannya ada negatif. Kalikan dulu, negatif kali positif 3N pangkat 2, negatif 3N pangkat 2, negatif kali negatif 6N, positif 6N, negatif kali positif 3, negatif 3, di negatif kali positif 4, negatif 4N, negatif kali positif 3, negatif 3. Kurungnya menghilang, sekarang tinggal jumlahkan yang sejenis, yang sama. Pangkat 2 dengan pangkat 2, maka 3N pangkat 2 dikurangi 3N pangkat 2, maka habis. 4N ditambah 6N, 10N, 10N dikurangi 4N, sisanya 6N. Terus 7 dikurangi 3, 4 dikurangi 3, 1. Ya, maka tambah 1. Inilah rumus UN-nya. 6N ditambah 1.
Ya, kurang lebih seperti ini. 6N ditambah 1. Itu untuk menentukan pertanyaan yang kedua, rumus suku ke N. Sekarang pertanyaan yang ketiganya, yaitu menentukan jumlah suku ke-10, bukan jumlah, suku ke-10. Maka tinggal aplikasikan rumus UN ini menjadi U10. Maka UN sama dengan 6N tambah 1, yang dicari U10, suku ke-10. Berubah menjadi U10 sama dengan 6 kali 10, N-nya 10 tambah 1. Maka hasilnya 6 kali 10, 60 tambah 1, 60 tambah 1, 61. Ya, itu untuk materi pembukaan di awal pada materi barisan dan deret. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Harapkan kalian dapat menuliskannya dengan jelas. Di sini kalian harus berpikir kreatif, harus berpikir kritis untuk menentukan rumus suku ke N dan lain sebagainya. Aljabarnya dituntut kembali harus ingat, persamaan kuadratnya harus ingat-ingat lagi positif negatifnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.